أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وعلي أنت مصباح الصدور يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati bi anna Allah yaghfir wa yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bisababi wa qarami fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa astaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan farada nafran minhum firqatin ta'ifatun liyatafakkaru fid din وَلِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ هُدًى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. كما قال معلم رحمه الله سئل الإمام الحمامي زاد على تفسير بسورة الياسين من آيات سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat ini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Segenap DKM Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kita kepada Allah, serta kita bersalawat kepada baginda Nabi dengan suatu harapan mudah-mudahan kita sekalian diampuni Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan semoga kita sekalian mendapatkan syafa'atul ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'alif rahimahullah wa qala Allah ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Lanjutan dari surah Yasin ayat subhanalladzi, halaman 12 baris ketiga, ya. Halaman 12 baris ketiga dari atas. Summa qala alaihi salatu wassalam, halaman 12 baris ketiga dari atas, lanjutan dari surah Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tafsiran wa mimma la ya'lamun, ya. Wa qala Allah ta'ala summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, hal fikum an'amun? Qalu na'am an'amuna fi sakhra'in famata lazimna na'ti minha qadra ma tahtazu ilaih wa nukhallil baqi fi sakhra. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal fikum an'amun? Apakah kalian memiliki ternak? Apakah kalian memiliki binatang-binatang ternak? Ini dari tafsiran wa mimma la ya'lamun, sebagian perkara yang tidak mereka ketahui, yang tidak kita ketahui. Ya, Allah ciptakan
segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ya, ada yang di alam dunia, ada yang di bumi, ada yang di lautan, kemudian juga ada yang tidak diketahui oleh manusia, yaitu perkara yang ada di alam gaib, ya. Ketika Rasulullah Sallallahu kemarin diceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu gunung namanya Gunung Qom. Di belakang Gunung Qom ada 7 gunung yang diciptakan oleh Allah sama dengan Gunung Qom. Di belakangnya ada bumi, yang bumi itu warnanya putih bersih. Di dalamnya dihuni oleh bangsa manusia, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seperti itu, yaitu wara'a jabal Qom Madinatul mamlu'atun min bani Adam. Di belakang Gunung Qom itu ada satu negeri mamlu'atun yang dihuni min bani Adam, dari bani Adam. Falamma ra'auni, kemudian tatkala mereka melihat Rasulullah, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad, amanu bi wa amaltumul ahkamus syar'iyyah. Kemudian mereka beriman kepada Rasulullah dan mereka minta diajarkan tentang hukum-hukum Allah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW berkaitan tentang keberadaan mereka di negeri yang berada di belakang Gunung Qom. Rasulullah bertanya, kenapa pintu-pintu rumah kalian itu tidak ada pintunya? Kemudian kenapa tembok-tembok rumah kalian itu sama? Kenapa rumah kalian jauh dari masjid? Kenapa rumah kalian malah dekat dengan kuburan dan sebagainya? Kemudian pertanyaan selanjutnya Rasulullah kata, hal fikum an'amun, apakah kalian memiliki ternak? Kemudian qalu, mereka berkata, na'am, ya kami punya. An'amuna, ternak kami, fisakra, kami umbar di padang rumput, kata mereka, ya, fisakra. Jadi mereka tidak memelihara kambing, tidak memelihara binatang-binatang ternak dengan dikandangin, tidak, tapi mereka mengumbar binatang-binatang ternak mereka itu fi sakhra, yang ada di padang rumput. Fama talazimna, kemudian kapanpun kami membutuhkannya, nati minha, maka kami datang minha kepadanya, qadra ma tahtaju ilai, dan kami mengambil, artinya sekedar apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami mengambil darinya qadra ma tahtaju ilai, sekedar atau seukuran, sekedar apa yang kami butuhkan, ilai, atas binatang-binatang tadi. Wa nukhallil baqi, dan kami membiarkan bagi sisanya fi sakhra, berada di padang rumput. Jadi enggak semuanya, enggak menjadi orang yang rakus, ya. Orang-orang yang ada di Gunung Qom itu yang dilihat oleh Rasulullah, yang bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah mi'raj ke Sidratul Muntaha, bukanlah orang-orang yang rakus dan bukanlah orang-orang yang berbuat dosa. Mereka tidak pernah sakit dan mereka selalu dalam keadaan hati yang lapang, ya. Makanya meskipun mereka menanam, tanaman yang mereka tanam itu pun tidak semuanya diambil, artinya sebutuh apa yang mereka butuhkan. Demikian pula mereka beternak, dan ternak yang mereka ambil pun seukuran apa yang mereka butuhkan, tidak lebih. Selebihnya tetap mereka biarkan berada di padang rumput. Summa qala alaihi salatu wassalam, ra'aitu wujuhahum musfarratan faqultu lam takunu marad wali masfarat wujuhakum. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu, aku melihat, wujuhahum, wajah-wajah kalian, musfarratan itu wajahnya dalam keadaan pucat, ya. Faqultu, maka aku berkata, lan takunu maridan, apakah kalian sakit? Bukankah kalian sakit? Falimasfarat wujuhakum. Falimasfarat wujuhakum. Kenapa wajah-wajah kalian itu pucat? Karena kalian enggak pernah sakit, ya. Nabi pernah bertanya kepada mereka tuh, di mana Nabi menyatakan, sa'altu anhum hal takunu marada, qalu al marada kafaratun dzunub. Apakah kalian pernah sakit? Iya, tidak pernah sakit kan? Karena sakit itu adalah kafaratun dzunub. Sakit itu adalah pelebur dosa. Fa nahnu la nudhim, sementara kami tidak pernah berbuat dosa.
Ini adalah kaum Bani Israel yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang masih hidup saat itu karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan oleh Allah di belakang gunung Qom dan bertemu dengan Rasulullah ketika ketika melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya. Jadi Rasul menyatakan, "Ra'aitu wujuhakum musfarratan." Aku melihat wajah-wajah mereka itu pucat. Fakultu, maka aku berkata, "Lan takunu maridha." Bukankah kalian sakit? Fali masfarat wujuhakum. Kenapa wajah-wajah kalian itu pucat? Qalu, mereka berkata, "Hadza min khaufil maut." Wajah kami pusat itu disebabkan min khaufil maut, karena kami khawatir dengan kematian. Rupanya mereka juga khawatir mati sama kayak kita. Ya, sama kayak kita. Sumaqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, sa'altahum, dan bertanya kepada mereka, hal yakathiru fikumul maut, apakah banyak di antara kalian yang mati? Apakah banyak di antara kalian yang mati, kata Rasulullah? Kama yakathiru fina, sebagaimana yang terjadi pada diri kami. Adakah yang mati? Nah, kemudian qalu, mereka berkata, na'am, benar. Fi kulli sanatin janazah. Setiap tahun itu satu orang yang mati. Jadi mereka karena memang sedikit, ya, karena kelompok Bani Israel yang memang diselamatkan oleh Allah, karena setelah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Israel terhadap para nabi dan para rasul, nah kemudian terjadilah peperangan di antara mereka, terjadi fasad, kerusakan di antara mereka, maka ada yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Mereka pun meninggalkan kaum yang rusak tadi. Nah, kemudian ditempatkan oleh Allah di tempat yang namanya Madinah, atau negeri yang berada di Gunung Qom. Ini negeri adanya di alam gaib, saudara. Ya, negeri ini adanya di alam gaib. Makanya mereka katakan nih, nah, ada yang mati. Fi kulli sanatin zanazatun. Setiap satu tahun satu orang yang wafat. Fa fi alamil ghaib, dan di dalam alam gaib itu haulaul qaumun kasirun. Mereka itu adalah kaum yang banyak kaum di antara mereka. La ya'rifu, namun tidaklah mereka itu mengetahui, tidaklah mereka itu diketahui oleh seseorang, enggak diketahui. Keberadaannya enggak diketahui, enggak ada yang tahu, ya. Siwallahu taala, kecuali hanya Allah sajalah yang tahu. Ini orang banyak. Ya, kama yaksiru wa fi tafsir Syekh, dan di dalam tafsir Syekh Al-Wahidi, ini masih kaitannya dengan tafsir yang disampaikan oleh Syekh Al-Wahidi, ya. Wa fi tafsir Syekh anna fi alamul ghaib sama'un wa ardan wa jibalan wa baharan wa 'arsan wa kursiyan wa samsan wa qamar wa nujuman. Hadzal alamun inda alamil ghaib kaqatratin minal bahr. Diterangkan dalam tafsir Syekh Al-Wahidi, anna fi alamil ghaib, sesungguhnya di alam gaib itu samaun, ada langit. Jadi alam gaib itu sebenarnya sama dengan alam dunia. Beliau menyatakan alam gaib itu samaun, ada langit, wa ardon, ada bumi, wa jibalan, ada gunung-gunung, wa baharan, ada bahtera atau ada laut, wa arsan, ada aras, wa kursiyan, ada kursi, wa samsan, ada matahari, wal qamar, ada bulan, wa nujuman, dan juga ada bintang-bintang. Sama sebagaimana di alam dunia kita lihat ada matahari, kita lihat ada rembulan, kita lihat ada bintang, kemudian ada gunung-gunung dan sebagainya, ya, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu sama sebagaimana di alam dunia. Alam gaib sama dengan alam dunia. Ini menurut Syekh Al-Wahidi. Wa hadzal alamu, adapun alam ini, alam dunia, ya, inda alamil ghaib, dibandingkan dengan alam gaib itu kaqatratun minal bahar. Ukurannya alam gaib dengan alam dunia itu, alam gaib bagaikan satu tetes air yang ada di alam bahar, yang ada di lautan. Bayangkan tuh, satu tetes itu adalah alam dunia, sementara bahar lautan itu adalah alam akhirat. Saking apa? Saking mahal luasnya alam akhirat dibandingkan alam dunia. Dunia ini kecil, saudara.
Ya, dunia ini kecil, akhirat itu luas. Dunia ini sebentar, akhirat itu lama. Yauma kana miqdaru alfi khamsina alfa sanatin. Perbandingan antara perbandingan waktu alam dunia dengan alam akhirat, satu hari di alam akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di alam dunia. Kira-kira lama sebentar, Hah? Lama sebentar. Ya. Alam dunia sebentar, alam akhirat lama. Alam dunia ini kecil seperti tetesan air laut. Ya, tetesan air laut. Kira-kira kalau tetesan itu besar ke besar kecil dibandingkan air laut, ada apa-apanya, saudara? Ya, begitu amat sangat besarnya alam akhirat dibandingkan alam dunia. Betapa besarnya, betapa lamanya alam gaib dibandingkan alam dunia. Nah, ini kita bisa bayangkan kalau seandainya kita berada di alam gaib yang begitu lama, begitu luas, waktunya begitu panjang, sementara kita cuma sebentar. Kita sebentar di alam dunia. Kita target hidup kita di alam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, nggak lebih dari 63 tahun. Kalaupun lebih dapat bonus dari Allah, betul nggak? Ya. Kalau yang punya umur 60 tahun jatah ada kontrak di alam dunia cuma tinggal 3 tahun doang, saudara. Ada yang umurnya 60. Ya. Kalau lebih dari 63 dapat bonus tuh dari Allah, asalkan tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Ini udah tua, udah tinggal bau tanah, masih berbuat dosa, kan keterlaluan, saudara, betul kan? Waktu di alam dunia ini sebentar. Namun sekali lagi, meskipun di alam dunia ini sebentar, namun dunia ini yang menentukan kualitas hidup kita di alam akhirat. Ya, menentukan kualitas hidup kita di alam akhirat. Kita ingin bahagia dalam akhirat, kita ingin selamat dari azab Allah di alam akhirat, kita perbagus diri kita di alam dunia. Kita ini berada di tahun 1447 Hijriah, berarti nambah. Kira-kira usia kita nambah nggak, saudara? Bukannya nambah, berkurang. Setiap satu hari bukannya kita bertambah usia kita, tapi berkurang usia kita. Dari mana kita tahunya? Tenaga kita udah mulai berkurang. Ya, yang biasanya kita bisa kuat mikul 20 kilo barang, sekarang udah nggak kuat lagi mikul 20 kilo, betul nggak? Dulu bisa ngangkat bini, sekarang udah nggak bisa ngangkat bini, betul? Ya kan? Kenapa? Udah berkurang. Penglihatan kita udah berkurang. Ya, juga pendengaran kita sudah berkurang. Apa yang kita punya itu sudah berkurang semua. Makanya usia kita makin lama makin berkurang. Makin kita melangkah ke depan, makin mendekati kita kepada alam akhirat, saudara. Jauh kita dari alam dunia, alam akhirat makin dekat nih, saudara nih, bagi kita nih. Gak lama lagi, ya. Dunia ini sebentar, dunia ini kagaklah abadi, nggak kekal, saudara. Namun sekali lagi, meskipun dunia ini sebentar, tapi dunia ini yang menentukan kualitas hidup kita di alam akhirat. Tinggal kita ada mau kayak gimana. Apa kita ingin menjadi manusia yang betul-betul selamat, ingin selamat akhiratnya, atau kita akan terluntah-luntah, kita akan sengsara di akhirat, itu tergantung kita. Kesadaran, saudara, mulai tumbuhkan dalam diri kita kesadaran untuk bertakwa kepada Allah, kesadaran untuk taat dengan aturan-aturan Allah, kesadaran untuk melaksanakan apa yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan nih kesempatan yang Allah berikan. Ini kan kesempatan yang Allah berikan nih. Kita dihidupkan di tahun 1447, berarti Allah berikan kesempatan. Jangan kita tinggalin. Jangan kita biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja tanpa ada amalan-amalan yang istimewa, tanpa ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan tuh. Hadzal alamun, yaitu bumi ini atau alam ini, indal alamil ghaib, dibandingkan dengan alam gaib, kaqatratun minal bahar, sebagaimana bagaikan tetesan air di samudra yang sangat luas. Ini bukan tanpa dasar. Al-Wahidi berkata seperti itu karena merujuk kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah, anna wahidan mata wa sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala zanazatihi. Sungguh ada satu orang yang wafat,
wa sallan nabi, kemudian Rasulullah mensalatkan zanazatihi, yaitu zanazahnya disalatkan, karena ini kewajiban orang yang hidup, ya, bagi orang yang mati. Di Rasulullah mensalatkan jenazah yang mati tadi, wa dhahaba bi zanazatihi, kemudian Rasulullah membawa jenazah tadi, artinya Rasulullah mengantarkan jenazah tadi alal qabri, ke kuburnya. Ini kewajiban orang yang beriman, orang yang masih hidup, kewajibannya 5 nih, bukannya 4. Dalam ilmu fikih 4, ya. Kalau orang yang mati, kewajiban orang yang hidup yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensalatkan, yang keempat ada menguburkan. Kalau Imam Nawawi menyebut 5. Apa 5 itu? Zanazah itu diantarkan ke liang kuburnya, karena zanazah nggak bisa jalan sendiri, saudara. Ya, jadi 5 tuh. Yang pertama dimandikan, kedua dikafankan, kemudian ketika disolatkan, pertama dimandikan, kedua dikafankan, ketiga disolatkan, keempat diantarkan jenazah itu ke kubur. Kemudian setelahnya itu kelima dikuburkan. 5 tuh, ya, kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Wadubina, kemudian juga dikuburkan. Nah setelahnya itu faraja ilal baitihi. Ini hadis Rasulullah, ya. Faraja ilal baiti, kemudian Rasulullah kembali pulang ilal bait, ke rumahnya. Faqamat Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian qamat berdiri. Ini maknanya menyambut, ya. Waqamat, dan menyambut siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Ya. Menyambut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala kepada Rasulullah, disambut kedatangan baginda Nabi. Wa massat biyadiha imamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidatina Aisyah memegang dengan tangannya imamah baginda Nabi, yaitu sorban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya, ketika beliau memegang sorban baginda Nabi, beliau berkata, ya ajaban, ballat imamatuka wa saubuka minal matar wa bidzalikal yaum laisa fihal matar. Beliau berkata, ya ajaban, sungguh aku heran, ballat imamatuka, di mana sorbanmu itu basah, wasaubuka, dan bajumu pun basah, minal matar, dari air hujan. Wa bidzalikal yaum falaysa fihi matar, dan pada hari ini, wa bidzalikal yaum, pada hari ini, atau padahal pada hari ini, laisa fiha matar, tidaklah hujan. Saat itu nggak ada hujan, tapi sorban baginda Nabi basah. Kemudian baju Rasulullah juga basah dengan air hujan, ya. Ya, kalau kita sekarang hujan kan lokal, ya. Makanya ada orang tahu-tahu pakai jas hujan jalan melepek-lepek, di mana hujan, di sini nggak hujan, ya kan? Nah, kalau Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, ketika Rasulullah datang setelah menguburkan orang yang wafat tadi, kemudian Sayyidatina Aisyah memegang sorban Nabi. Setelah memegang sorban Nabi, dia melihat dengan jelas, maka dinyatakan, ya ajaban, sungguh aku heran, balat imamatuka, basah sorbanmu ya Rasulullah, wasaubuka, dan juga pakaianmu ya Rasulullah, minal matar, dari air hujan. Wa bidzalikal yaum, padahal pada hari ini, laisa bihal matar, tidaklah ada hujan. Fa'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu taala anha ra'at matar alamul ghaib. Maka saat itu Rasulullah tahu. Fa'alliman Nabi, kemudian Rasulullah mengetahui anna Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, ra'at, melihat, matar alamul ghaib, melihat, engkau telah melihat air hujan, engkau telah melihat hujan di alam gaib. Di alam gaib juga ada hujan, saudara, ya. Faqala alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma bima ghadaita, al yauma bima ghadaita ra'saki, qalat ghadaitu ra'si biridaika, summa qala alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, dzalika ridaan qad rafa an basarika hijab. Rasulullah bersabda, al yaum, pada hari ini
bima ghadaita ra'saka, apa yang engkau tutup, dengan apa kau tutup kepalamu, kata Rasulullah. Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, ghadaitu ra'si biridaika, kepalaku aku tutup dengan selendang engkau ya Rasulullah. Summa qala alaihi salatu wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, dzalika ridaun, dengan sebab selendang itu qad rafa'a an basarikal hijab, Allah membuka hijab dari penglihatanmu. Jadi dengan seperti itu Sayyidatina Aisyah bisa melihat keberadaan alam gaib. Nah, kalau sekarang ini banyak orang dibuka alam gaib, dibuka penglihatan gaibnya, kan ada tuh, ya kan? Ya, dibuka hingga bisa melihat iblis, bisa melihat setan, kan gitu kan? Betul kan? Bisa melihat demit, begitu. Sama, ya, Rasulullah, Sayyidatina Aisyah memakai selendang baginda Nabi, kemudian diletakkan di atas kepala Rasulullah hari itu. Maka saat beliau bertemu dengan Nabi, beliau memegang sorban Rasulullah, beliau melihat dengan jelas sorbannya basah. Kemudian juga pakaiannya Rasulullah basah, padahal hari itu tidak ada hujan. Oh, rupanya dari sini Syekh Al-Wahidi menyebut bahwa alam gaib itu sama dengan alam manusia. Ya, alam gaib sama dengan alam dunia. Karena di situ diperlihatkan oleh hadis Rasulullah, di mana Sayyidatina Aisyah qad rafa'an basarikal hijab, Allah telah membuka kepadanya penglihatan, hijab itu dibuka oleh Allah dengan penglihatannya. Farra'aitu mataran alamul ghaib, maka engkau bisa melihat hujan di alam gaib. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, ya Aisyah, wa fi alamul ghaib matarun ghamamatun wa syamsun wa qamarun la yaraha illa awliya'u wa salihun. Rasulullah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, wa fi alamil ghaib, sesungguhnya di alam gaib itu matarun, ada hujan, wa ghamamatun, ada awan, wa syamsun, ada matahari, wal qamarun, ada bulan. La yaraha, tidaklah bisa melihat itu semua illa aulia, kecuali para kekasih-kekasih Allah, wassalihuna, dan juga orang-orang saleh. Maka para aulia, para orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh, yang begitu tunduk kepada Allah, yang benar-benar rindu dengan Allah, maka bisa melihat alam gaib. Makanya orang-orang yang bisa melihat alam gaib, keyakinannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia kekasih Allah itu sudah tidak ada lagi keraguan, karena dia yakin setelah alam dunia pasti ada alam akhirat. Alam akhirat ada alam gaib. Alam gaib ini adalah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Allah itu gaib, ya. Karena alam ini nggak kelihatan, Allah juga nggak kelihatan. Jangan sampai salah kita menafsirkan. Mentang-mentang Allah nggak kelihatan maka disebut Allah itu gaib. Allah itu tidak gaib, saudara. Ya, keberadaan Allah itu adalah wajibul wujud. Keberadaan Allah itu pasti ada, dan memang wajib ada karena adanya makhluk. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, nggak sama. Ya, karena ada sekarang ini ada aliran Mujasimah yang menganggap Allah itu punya badan, punya jisim. Allah itu sama dengan manusia, sama dengan makhluknya, ya. Karena disebut ayadullahu fawqa aydihim, tangannya Allah itu lebih utama dibandingkan tangannya makhluk. Kemudian juga mereka menyatakan Allah itu berada di aras, Allah itu singgasananya aras, berarti Allah itu bertempat tinggal. Allah nggak punya tempat, Allah tidak bertempat tinggal, Allah tidak sama dengan makhluk. Allah bukannya gaib. Anda banyak menafsirkan dari kalimat walladzina yu'minuna bil ghaib, ya, dan beriman kepada yang gaib. Kemudian dianggap di gaib itu adalah Allah. Allah nggak gaib. Jangan disamakan, ya. Maksud beriman kepada hal yang gaib adalah hal-hal yang diciptakan oleh Allah yang tidak tampak oleh mata kita, seperti surga, neraka, kemudian azab kubur, nikmat kubur. Itu adalah gaib. Itu adalah diciptakan oleh Allah. Allah bukan gaib, tapi Allah itu adalah wajibul wujud. Adanya Allah pasti ada. Mustahil Allah tidak ada kalau seandainya makhluknya ada. Wajib tuh kita tahu, ya. Jadi yang bisa melihat
la yaraha illa awliya'u wassalihun. Dan tidak ada yang bisa melihatnya, artinya melihat apa yang terdapat di alam gaib, illa awliya, kecuali para kekasih-kekasih Allah, wassalihuna, orang-orang yang saleh. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma la ya'lamun. Ini adalah gambaran atau tafsiran dari kalimat dari surah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan sebagian perkara yang tidak diketahui oleh mereka, isyaratun ila hadir mazkur, sebagai isyarat, ya, sebagai isyarat tentang apa yang telah dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatun, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah lahum yang diberikan kepada mereka, bagi mereka di tanda-tanda Allah adalah lailun, yaitu adanya malam, naslahu minhu, yang digeser atau yang ditanggalkan, minhu darinya, dari malam itu, nahara, yaitu siang, fa idahum mudlimun, dan dengan serta-merta mereka itu terjadi kegelapan, mereka merasakan kegelapan atau mereka dalam keadaan yang gelap. Ai yadullu ala qadratina wa wahdaniyatina. Artinya tafsirannya yadullu, menunjukkan ala qadratina, akan kemaha besaran Allah, qudrah iradat Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyatun, dan juga kemaha esaan Allah. Allah ingin menunjukkan ada malam, ada siang, ya, ada malam, ada siang, kemudian Allah jadikan mereka dalam keadaan gelap gulita. Inna nazza'ul yawma minal lail fa hum dakhiruna fi dhulmatin. Inna, sesungguhnya, naza'u, ditinggalkan, yaum, siang hari, minal lail, dari malam, fahum, maka mereka itu dakhiluna, masuk fil dhulmat, dalam keadaan gelap gulita. Malam, siang masuk ke dalam malam, ya. Nah, dari siang menjadi malam, malam itu gelap, ya. Nah, malam itu gelap. Wa ma'nahu nadhabu bin nahar wa naji'u bil lail. Ini maknanya, yaitu Allah lenyapkan bin nahar, Allah lenyapkan siang, wa naji'u bil lail, dan Allah datangkan waktu malam. Kalau siang berlalu, ada malam, malam kemudian menjadi gelap gulita. Wa dzalika anna aslu hiya zulman, dan ini, dan apa yang demikian ini, annal aslu, karena sesungguhnya keasalan dari keberadaan waktu itu adalah zulman, adalah gelap gulita. Jadi gelap, pertama belum ada yang namanya terang, mau gelap doang, ya, adanya kegelapan saja tuh. Jadi kagak ada malam, kagak ada siang. Pertama tuh gelap. Wan naharu dakhilun 'alaiha, dan siang itu masuk ke dalam zulman, ke dalam kegelapan. Fa idza gharabatis syamsun salakhan nahar minal lail, maka apabila terbenamnya matahari, salakhan nahar, maka lepaslah atau hilanglah siang, minal lail, dari malam, ya, siang dari malam. Fanadharu zulman, maka tampaklah yang namanya kegelapan. Fa ulima min hadza anna al-lail asluhun wa naharu fardun. Maka dapat disimpulkan atau dapat kita ketahui, fa ulima, ini maqul, ya, duma awal wa khusr ma qabla akhiruhu. Wa ulima min hadza anna al-lail aslun. Maka bisa diketahui sesungguhnya malam itu adalah menjadi keasalan. Wan nahar, adapun siang itu adalah cabang dari malam, karena terbentuknya dari kegelapan. Ya, ada malam, ada siang. Mana duluan, kan gitu kan? Kita sering, mana duluan tuh, malam apa siang? Kalau ini kan makhluk. Yang namanya malam makhluk ciptaan Allah, siang juga makhluk ciptaan Allah. Asal muasalnya dari kegelapan. Maka karena keasalan itu adalah inna aslu hiya zulman, sesungguhnya keasalan itu adalah zulman, kegelapan, maka annal lail, malam itu adalah aslun, menjadi asal, wan nahar fardun, sementara siang itu adalah
cabang dari malam. Ya. Fa in qilal lail afdalu amin nahar. Kalau kita bertanya, al-lail afdal, apakah malam itu lebih utama amin nahar dibandingkan siang? Fal jawab, maka jawabnya al-lail afdalu, malam itu lebih utama dibandingkan siang. Li'annahu, karena sesungguhnya malam itu khuliqa minal jannah, diciptakan oleh Allah dari surga. Ya. Khuliqa minal jannah, diciptakan oleh Allah dari surga malam. Jadi di surga itu ada siang, ada malam awalnya. Ya. Allah ciptakan tuh kan dua berpasang-pasangan tuh. Summa khalaqal azwaja, ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, ada malam, ada siang. Kan gitu. Jadi Allah pertama ciptakan dari keadaan gelap, kemudian Allah ciptakan malam dan siang. Malam ini sebagai pokok, siang ada sebagai cabang, artinya pecahan dari malam. Nah, Allah ciptakan ini waktu untuk alam akhirat. Ada di surga, ada juga di neraka. Jadi surga itu ada malam, ada siang. Awalnya, ya, surga itu ada malam, ada siang. Kemudian di surga, kalau seandainya ada malam, ini surga nggak akan mungkin istimewa. Kalau surga masih ada rasa takut, bukan surga namanya, kan gitu. Sementara malam itu kan gelap, gelap itu kan identik dengan rasa takut, ya kan? Maka malam disingkirkan oleh Allah. Malam ini berasal dari surga. Dikatakan oleh dalam tafsiran ini oleh Syekh Al-Hamami, malam itu al-jawab al-lail afdal, malam itu lebih utama, li'annahu khuliqa minal jannah, malam itu telah diciptakan dari surga, wan nahar, dan siang itu minan nar, diciptakan dari neraka. Kalau neraka ada siang, nggak ada takutnya tuh, ya, nggak ada takutnya. Li'annahu warada fi athari anna fil jannah nuran wa dhulmatun wa jama'a Allah ta'ala dhulmatul jannah wa khalaqa minha laylan wa lam tabaqa fil jannati dhulman wa jama'a Allah nur jahannam wa khalaqa minhu nar falam yabqa wan naharu yakasibu fi jahannam nur wa kullaha dhulmatun. Ya, jadi wan nahar, dan siang itu minan nar, diciptakan dari neraka. Li'annahu, karena sesungguhnya warada, telah dijelaskan fil azari, di dalam asar, di dalam hadis Rasulullah, anna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu nur, ada cahaya, wa zulman, juga ada kegelapan. Di dalam surga ada cahaya, ada kegelapan. Jadi ada siang, ada malam. Wa jamaah, kemudian Allah kumpulkan zulmanul jannah, yaitu kegelapan di surga, wa khalaqa minha, dan Allah ciptakan minha, dari zulman itu, lailan, yaitu malam. Di malam ini falamma tabaqa fil jannah zulmatun, maka telah disingkirkan fil jannah, di dalam surga itu, zulman, artinya kegelapan. Jadi gelap itu disingkirkan oleh Allah di alam surga. Surga kagak ada gelap, surga kagak ada malam. Jadi surga yang ada nur, cahaya. Dalam surga hanya ada siang, kagak ada gelap. Kalau gelap berarti surga masih ada rasa takut, ya kan? Yang namanya surga kan tempat yang indah, namanya surga tempat yang menyenangkan, tempat yang membuat kita nyaman, kagak ada rasa takut. Di alam dunia kira-kira kalau siang kita takut kagak? Jalan di kuburan siang-siang takut kagak? Tapi kalau malam kita di kuburan jalan, kira-kira ada rasa takut kagak? Ada. Ya, pasti itu ada. Maka nggak mungkin kalau seandainya di surga itu ada zulman atau ada kegelapan. Maka khalaqa minha, maka Allah ciptakan minha, dari zulman itu, lailan, yaitu malam. Falam tabgha fil jannah zulman. Kemudian Allah singkirkan, Allah tinggalkan, oleh jauhkan fil jannah, di surga itu, zulman, kegelapan.
Wa jama'a Allah Ta'ala nur jahannam, kemudian juga Allah mengumpulkan nur cahaya-cahaya di jahannam. Wa khalaqa minhu an-nar, dari nur itu Allah ciptakan siang. Jadi siang juga ada di dalam neraka. Neraka ada siang, ada malam, ya. Nah, kalau neraka ada siang, wah kagak ada rasa takut tuh. Betul enggak? Ya, neraka kan tempat yang serem. Kok serem? Ada cahaya, maka gelap tuh. Yang namanya jahannam, yang namanya neraka itu gelap. Falam yabqa wannaha, falam yabqa fi jahannam, dan Allah singkirkan di dalam neraka jahannam nur, wa kulluha dzulmatun. Maka keberadaan jahannam itu seluruhnya dalam keadaan gelap. Maka jahannam, surga itu tempat yang menyeramkan karena kagak ada sinar, kagak ada cahaya, ya, kagak ada siang, yang ada cuma malam, kegelapan saja yang ada. Itu begitu, ya. Fannaharu mahallul ma'siyatin, maka siang itu ada tempatnya perbuatan maksiat. Walailul mahallul istighfar, dan malam itu ada tempatnya orang menghambakan diri kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa udrin, dan juga uzurnya apa? Karena lelah kemudian tidur, ya. Uzur orang sholat itu kan uzurnya dua, ya. Ya, uzurnya sholat ada dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Ada sholat isnani, uzurnya sholat ada dua. Yang pertama an-naum, tidur. Yang kedua al-isyan, an-nisyan, yaitu lupa. Nah, itu uzur. Malam ada tempatnya uzur karena letih, lelah, kita tidur, ya. Jadi walail istighfar, wan udhrin, wan nadamah, dan juga tempat penyesalan. Di malam hari ya kita menyesali diri tentang perbuatan-perbuatan kita ketika di siang hari kita mencoba untuk merilai kembali apa yang kita kerjakan di malam hari, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadamah, yaitu mengoreksi diri atau menyesali atas perbuatan. Walailu yasturu uyuba, malam itu ada menutup aib-aib kita. Wan naharu yaksibul uyub, sementara siang itu membuka aib kita, sudah. Falail sayrul asiqina ilallah, malam itu adalah tempat yasirullah, yaitu langkah-langkah sa'asiqina, orang-orang yang rindu kepada Allah, ya. Jadi hakikatnya saudara, kalau kita melaksanakan amal di waktu malam, kita ibadah di waktu malam lebih utama dibandingkan kita beribadah di siang hari. Karena malam itu adalah sayrul asiqin, ya, langkah-langkah orang-orang yang rindu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menempatkan dirinya di waktu malam beribadah kepada Allah, dia akan berkata, ya laita awqata taduma, alangkah indahnya kalau waktu malam ini adalah malam yang panjang. Karena dia akan selalu merasa bersama dengan Allah, ya. Orang-orang yang rindu kepada Allah, dia akan berkata tuh, ya laita awqataha taduma, ya laita, alangkah indahnya kalau waktu malam itu begitu panjang bagi dirinya. Namun kalau orang yang tidak senang dengan Allah, orang yang tidak rindu dengan Allah, malam itu bagaikan tempat yang menyiksa. Kok malamnya lama banget gitu? Apalagi kalau tidurnya kagak bisa tidur, yang gelisah, betul nggak? Pengen cepet-cepet siang, iya kan? Beda dengan orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengabdikan dirinya atau memposisikan dirinya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dibangunkan di waktu malam, hakikatnya Allah sedang rindu kepada kita, saudara. Ya, sikapin tuh. Kalau malam hari tahu-tahu kok kita terbangun,
Apakah kita terbangun karena ada kucing yang lagi berantem di atas genteng, ya kan? Iya kan? Atau ada suara motor dari tetangga kita yang drum-drum pagi-pagi, atau juga karena pengen pipis misalnya. Itu adalah salah satu upaya Allah. Ada rindunya Allah sama kita tuh. Kita lagi dibangunin sama Allah, tapi kita terkadang kagak ngeh. Ya, begitu bangun masuk ke kamar mandi, buang hajat, setelahnya itu naik lagi ke atas tempat tidur kan gitu tuh kita itu, betul nggak? Nah, kita sikapi. Alangkah indahnya kalau seandainya kita sikapi, karena Allah rindu. Ini malam ini adalah sairul saikin, ya, langkah-langkah kaki-kaki orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membagi malam itu di mana sebagiannya adalah untuk bermunajat kepada Allah, untuk menyetorkan mukanya agar dilihat dan dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini malam itu adalah waktu sorga. Malam tuh waktu sorga, saudara. Karena sorga kan ada malam, ada siang, ya kan? Di sorga kalau saatnya ada malam, di tempatnya takut tuh, bukan lagi tempat yang indah. Maka malam diambil oleh Allah, kemudian malam diberikan kepada dunia. Di dunia ada malam, ada siang. Kita lebih senangnya siang, padahal siang itu adalah terbuat dari neraka. Tuh siang. Sementara malam terbuat dari surga. Nah, ini jangan sampai kita malah membiarkan malam begitu saja, ya. Wan naharu suqu ahlud dunya. Siang itu adalah pasarnya orang-orang yang memang cinta kepada dunia. Wal lail sauqu ahlul akhirah. Sementara malam itu adalah pasarnya orang-orang yang cinta kepada akhirat. Namun bukan berarti udah deh kalau gitu siang tidur aja dah. Bukan begitu. Artinya kita menyisihkan waktu kita di waktu malam, meskipun hanya sebentar saja, untuk bermunajat kepada Allah, untuk menyesali perbuatan kita di siang hari, untuk mengadukan perihal ihwal keadaan kita kepada Allah di malam hari. Bukan berarti kita di siang hari kita tidur membangkong dari pagi sampai sore, enggak. Wajib bagi kita untuk adanya kestabilan antara dunia dan akhirat, antara malam dengan siang. Siang memang untuk urusan dunia, ya kita kejar dunia. Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih ngerti tentang urusan dunia, kata Rasulullah kepada kita. Antum lebih tahu urusan dunia, kejar tuh dunia. Maka ada hadis yang menyatakan i'mal di dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal bi akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kejarlah dunia sebagai seakan-akan engkau hidup untuk 100 tahun, 1000 tahun lagi. Namun jangan kau lupakan negeri akhirat. Beramallah untuk akhirat seakan-akan engkau mati besok hari. Kan gitu. Ada kestabilan, saudara. Ya, kalau malam artinya jangan kita tinggalin malam. Meskipun kita di siang hari kita sudah sulit mencari rezekinya Allah, kita sudah capek mencari rezekinya Allah, kita sempatkan di malam hari untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Karena malam itu adalah waktu sorga. Kalau kita melakukan amal di malam hari, sama dengan kita melakukan amalan-amalan sebagaimana amalan ahlu surga, kan gitu. Ya, kalau kita sudah melaksanakan amalan ahlu surga, insya Allah surga dekat sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kagak sih kita tidur jam 9, bangunnya jam 8, kan gitu kan? Ya kan? Kenapa? Capek, letih. Usahakanlah meskipun hanya 2 rakaat kita bermunajat kepada Allah, kita setorkan wajah kita kepada Allah agar kita dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika kita dibangunkan di waktu malam, Allah lagi rindu sama kita, saudara. Kalau kita dibangunkan di waktu malam, yang bangunin kita siapa, saudara? Karena orang tidur tuh orang mati, betul nggak? Orang tidur itu mati, saudara. Yang membangunkan itu adalah Allah. Allah yang membangunkan itu. Nanti di alam akhirat itu ada namanya Yaumun Nusur. Yaumun Nusur itu hari pembangkitan.
Kematian kemudian dibangkitkan, ada tuh di dalam surah Al-Zalalah. Iza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalah wa qala al-insanu ma la yauma idzin yuhaddisu akhbaraka bi anna rabbaka. Tuh. Karena aku diperintahkan oleh Allah, bumi berkata, aku diperintahkan oleh Allah untuk memuntahkan isi perutku, katanya. Ya, Allah yang perintahkan. Iza zulzilatil ardu zilzalah, ketika bumi digoncangkan, wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi mengeluarkan beban beratnya, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, kemudian para manusia bertanya, "Ini kenapa nih, ada apa nih, ada apa?" Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, maka kemudian dikabarkanlah hari itu bahwa sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk memuntahkannya. Yauma idzi yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. Itu manusia keluar dari alam dunia, yaumun nusur, apa yang dilakukan? Mereka kabur ke sana kemari. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk melihat catatan-catatan amal-amal kebajikan mereka. Melihat, kabur bukan sekedar kabur, tapi pengen lihat nih gimana nih amal saya. Karena mereka tahu dunia itu adalah tempat beramal. Dunia adalah majra'atul akhirah. Alam akhirat tidak ada lagi amal. Alam akhirat menikmati amal yang kita kerjakan di alam dunia. Maka mereka akan melihat amal-amalnya yang dikerjakan di alam dunia. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebajikan akan diganjar, sebesar apapun amal kebajikan diganjar. Demikian pula sekecil apapun amal kejelekan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita menunggu sampai yaumun nusur baru mau ibadah kepada Allah? Masa kita menunggu kalau kita sudah mati baru kita bisa tahu bahwa amal kita akan kita dapatkan, akan kita panen di alam akhirat? Kenapa kagak di alam dunia kita beribadah kepada Allah? Kenapa kita tidak di alam dunia kita taat kepada Allah? Kenapa ketika kita diberikan kesempatan hidup di alam dunia kita manfaatkan untuk isti'anu bi ahkami syariah, tunduk kepada hukum Allah, menjalankan syariat ajaran baginda Nabi. Kalau sudah mati udah nggak bisa lagi nambah amal kita, saudara. Kalau kita mati yang ada hanyalah penyesalan. Ya, ini kita mencoba kalau malam hari kita merenung bagaimana kehidupan saya nanti di alam akhirat. Sementara amal yang saya kerjakan tidaklah sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu begitu. Malam untuk merenung, siang untuk mencari kehidupan dunia. Malamnya kita mengabdikan diri kepada Allah. Alangkah indahnya kalau di malam hari kita posisikan malam itu untuk selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu kita di malam hari, ya, meskipun hanya 2 rakaat saja, saudara. Sisihkan itu. Jangan kita bangun ke kamar mandi, bersih-bersih, naik lagi ke tempat tidur. Bangunnya setelah subuh. Sayang, ya. Ingat, dunia sebentar, nggak lama. Betul nggak? Dunia sebentar, nggak lama. Kalau kita merenung bagaimana kita hidup di alam akhirat, di alam barzah, bagaimana tuh alam yang dekat tuh? Bisa nggak tuh kita ngerasain betapa rasa takutnya kita kalau nggak punya amal? Kalau kita nggak punya tabungan akhirat, kita akan terlunta-lunta, saudara. Ya, makanya Allah perlihatkan ini salah satu dari keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada mereka adanya malam dan siang. Malam itu adalah berasal dari surga, sementara siang berasal dari neraka. Artinya jangan tinggalkan malam. Ya, jangan tinggalkan malam. Usahakan di malam hari kita terbangun, kita berojaah, kita bermuhasabah tentang amal kita, perbuatan kita di siang hari. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ulimta anna Ibrahim wallahu a'lam bissawab. Baik, ya. Ada yang mau tanya ini? Enggak ada. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengukur
bahwa diri kita masih ada kemunafikan dan bagaimana memperbaikinya. Taib, mengukur kemunafikan hanya diri sendiri yang tahu, ya. Nah, ya itu dia. Kalau kita sering bermuhasabah, ya setiap malam kita bermuhasabah amal-amal yang kita kerjakan di waktu siang, dari kita bangun tidur. Kalau kita sebagai seorang hamba, apa yang kita kerjakan? Apakah kita membaca doa bangun tidur? Ya, di dalam kitab At-Tibyan itu dijelaskan, disunnahkan bagi yang bangun dari tidurnya, itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan ayat yang ada dalam Al-Quran, ya. Khalaqas samawati wal ard, yaitu saya lupa, ada satu ayat yang memang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah kalau Rasulullah terbangun dari tidur. Nah, itu salah satu dari keyakinan kita akan kebesaran Allah. Begitu bangun tidur kita melihat Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah, ya. Kemudian dan silih bergantinya malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Tuh ayatnya, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul liulil albab. Begitu. Setiap pagi itu kita seakan-akan meyakinkan diri kita bahwa Allah yang menciptakan alam ini. Itu pertama. Jadi untuk menghilangkan kemunafikan, menghilangkan fasad dalam diri kita, kita mengagungkan dulu Allah di waktu pagi. Sudah enggak? Makanya malam hari itu kita merenung, pagi hari apa yang kita kerjakan. Begitu kita bangun tidur, kemudian adakah amalan-amalan yang lain, apa yang pernah Allah perintahkan kepada kita, betulkah sudah kita kerjakan di siang hari. Begitu. Kemudian kita mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kita merenung, kemudian bukan hanya sekedar merenung, tapi kita mencoba untuk menjalankan atau mengamalkannya. Ya, kita amalin sedikit demi sedikit. Ilmu juga demikian. Ilmu jangan kita mengamalkan nanti kalau udah banyak. Ya, banyak orang menyatakan itu. Nanti udah banyak ilmunya baru diamalin. Jangan. Sedikit ilmu yang kita dapatkan kita amalin. Karena ilmu manfaat itu bukan nunggu banyak, tapi yang sedikit itu kita amalkan atau kita kerjakan. Itu insya Allah dengan kita mendawamkan apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pelajari, insya Allah itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah, menghilangkan kemunafikan dalam diri kita. Ya, itu salah satunya, dan masih banyak cara yang lainnya. Ya, untuk bisa menata diri menjadi orang-orang yang betul-betul istiqomah dan orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang munafik yang ada dalam dirinya. Ya, dan masih banyak itu. Baik, sekiranya cukup ya. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub 'alaina tauba tawsila kulla hauba wastur lana al-awrati aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى دطس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآن منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.